Halo semua, pada video kali ini aku ingin membahas tentang Timnas Indonesia di mana baru-baru ini di media sosial tentunya ramai banget isu bahwa Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau kita bisa sebut AFF baru saja tidak mengakui Indonesia sebagai bagian dari AFF. Alasannya yaitu karena Indonesia enggan melepas pemain terbaiknya ke ASEAN All Stars yang akan menghadapi Manchester United pada tanggal 28 Mei 2025. Tapi tenang aja teman-teman, di sini aku akan membahas secara lengkap semuanya dan juga fakta serta klarifikasi dan juga pastinya sudut pandangku yang positif terkait kontroversi ini. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama tentang fakta dan klarifikasi tentang pernyataan ini, di mana pertama ya bahwa kita luruskan sekali lagi bahwa AFF tidak pernah menyatakan bahwa menolak atau tidak mengakui Timnas Indonesia sebagai negara yang berada di ASEAN atau di Asia Tenggara. Tentunya justru AFF ini memanggil dua pemain dari Indonesia yaitu Asnawi Mangkualam dan juga Ferrari. Tetapi baru-baru ini kita tahu bahwa Ferrari baru saja merasakan bahwa dia tidak harus membela ASEAN All-Star melawan Manchester United. Ini kata pelatih dari Persija. Tentunya ya, lebih baik tetap membela Persija Jakarta dalam mengakhiri kompetisi Liga 1 Indonesia dibandingkan melawan Manchester United di mana pertandingan ini hanya ajang uji coba. Walaupun kita tahu bahwa Manchester United diisi pemain-pemain terbaik, tetapi kita tahu bahwa nantinya ketika Manchester United bermain, pasti tidak akan menurunkan skuad full dan bermain dengan maksimal melawan ASEAN All-Star ini. Dan kenapa juga harus dipanggil pemain terbaik untuk timnas Indonesia bisa mengirimkan wakilnya ke ASEAN All-Star. Terusan aku juga ingin membahas terkait kenapa sih pemain dari timnas Indonesia, pemain topnya seperti Jay Izzes, kemudian ada Oleg, kemudian ada Orat Mangun, kemudian ada Justin Hapner, kemudian ada juga lagi banyak lainnya lah yang pemain Indonesia ini mempunyai kualitas yang bagus untuk mewakili dari ASEAN All-Star dalam menghadapi Manchester United nanti. Tetapi kenapa nggak dipanggil sih? Jawabannya sederhana aja teman-teman. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini mempunyai jadwal yang sangat penting di mana nantinya Indonesia akan bermain melawan Cina dan juga Jepang pada bulan Juni datang. Oleh karena itu ketika nanti bulan Mei pemain-pemain yang tadi aku sebutin contohnya oleh Romani dipanggil untuk memperkuat ASEAN All-Star ini tanggal 28 melawan MU. Kemudian dia cedera, tentunya ini akan merugikan dari sudut timnas Indonesia. Oleh karena itu tentunya timnas Indonesia tidak memanggil pemain-pemain terbaik yang dia bawa untuk kualifikasi Piala Dunia. Karena target setiap negara pun berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksa untuk bisa semua pemain terbaik di ASEAN ikut. Kalau kita tahu bahwa pemain dari Thailand pun juga enggan menolak dari ajakan ASEAN All-Star ini. Karena apa ya? Karena masalah kendala dari contohnya ya. Contohnya ada Thailand. Nah, Thailand ini juga dia menolak pemainnya yaitu klub Odense Bolduk. Itu enggan menolak pemainnya yaitu bernama Nicholas Mickelson yang bermain untuk tim nasional Thailand. Dan juga bukan cuma Thailand, ada negara jiran kita, negara tetangga kita yaitu Malaysia. Malaysia juga enggan menolak bermain untuk melawan Manchester United, yaitu ada Sergio Aguero yang kemarin aku bahas dan juga Dominic Tan. Dan katanya pun berita terbarunya FA Malaysia ingin membawa lagi pemain-pemain yang baru untuk bisa bermain di ASEAN All-Star dan menambah pengalaman untuk pemain di Malaysia terutama pemain lokalnya.
Terusan apa sih sisi positif dari kontroversi ini? Tentunya di balik isu yang di mana Indonesia itu merasa tidak diterima di ASEAN ataupun di AFF. Tentunya yang pertama adalah kita tahu bahwa pastinya nanti Indonesia akan bisa berdiri sendiri dan bisa untuk tidak mengikuti arus. Dan tentunya di sisi lain, jika nantinya Asnawi ataupun Ferrari bisa bermain untuk Manchester United melawan Manchester United, tentunya ini juga menjadi angin segar untuk mereka karena menambah pengalaman dia di laga internasional. Dan yang paling penting kita juga harus selektif ya dalam memilih pertandingan yang penting, di mana target dari timnas Indonesia, timnas Malaysia, kemudian ada timnas Vietnam, timnas Thailand itu berbeda-beda. Tetapi di sini aku tekankan sekali lagi bahwa timnas Indonesia mempunyai target yang lebih tinggi. Oleh karena itu, jangan pernah mengganggu skuad inti seperti Jait Zes, Hapner, Rizky Ridho, dan lain-lain untuk bisa bermain melawan Manchester United ataupun nanti ada Burnley atau juga ntar ada Leicester City. Nggak perlu, nggak bisa. Kemudian yang terakhir, aku juga ingin ya menyampaikan bahwa berita yang tadi aku sebutin, AFF enggan untuk menerima Indonesia, enggan mengakui Indonesia sebagai negara dari ASEAN atau dari AFF, itu hoax, sama sekali tidak benar. Dan justru AFF ini menerima dengan lapang dada, dengan baik, dengan mengirimkan atau mengasih slot untuk Indonesia, pemain-pemain Indonesia sebanyak 2, yaitu untuk Asnawi dan juga Ferrari. Kemudian jika benar ini terjadi, tentunya ini merugikan AFF sendiri ya, karena timnas Indonesia ini paling banyak followernya, pengikutnya, dan juga ketika fans-fans timnas Indonesia atau timnas Indonesia bermain, tentunya fans-fans ini banyak sekali datang ke stadion. Oleh karena itu AFF salah dalam memilih strategi dalam menghadapi Manchester United. Jika kalian ada masukan, komen, atau pendapat lain, kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian ada kritik atau masukan untuk videoku, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Sekian pembahasan pada video kali ini. I love you all, thank you, and bye-bye.